Perkenalkan, nama saya Hafid Asrul. Di sini saya akan menjelaskan Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan? Ia adalah ilmu dan teknologi yang bertujuan untuk mengembangkan sistem komputasi yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam pemecahan masalah secara mandiri melalui berbagai pendekatan seperti pembelajaran mesin, jaringan saraf, dan pengolahan bahasa alami guna membangun sistem yang dapat belajar, berpikir kritis, serta mengambil keputusan layaknya manusia, di mana saat ini AI telah banyak diterapkan dan memberikan manfaat nyata dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, pengolahan bahasa, robotika, mobil pintar, diagnosa medis, dan diharapkan akan semakin berperan besar ke depannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Di sini saya akan dibagi beberapa jurnal. Jurnal 1-6 menjelaskan apa itu AI. Jurnal 7-13 contoh-contoh penerapan AI. Jurnal 14-20 hasil penerapan AI. 1. Analisis perbandingan kecerdasan buatan pada komputer PLAYER dalam mengambil keputusan pada game Battle RPG. AI merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam pembentukan game, yakni untuk membuat permainan lebih dinamis dan terarah. AI dalam sebuah game akan membuat permainan menjadi lebih dinamis, sehingga akan meningkatkan minat pengguna dalam bermain dan ketertarikan pengguna untuk memainkan game juga akan meningkat. 2. Artificial Intelligence AI pada proses pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sebuah EKSPLORASI konsep setelah masa pandemi berakhir. Artificial Intelligence AI dijelaskan sebagai teknologi yang mampu menciptakan mesin atau alat bantu yang dapat berpikir seperti manusia untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan yang kompleks di berbagai bidang seperti bisnis, korporasi, dan pemerintahan. 3. Era kecerdasan buatan dan dampak terhadap martabat manusia dalam kajian etis. AI pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956 dengan tujuan awal untuk menyimulasikan aspek pembelajaran dan kecerdasan pada mesin, yang dalam perkembangannya AI didefinisikan sebagai sistem buatan yang dapat menyelesaikan tugas seperti manusia dengan cara belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerja. 4. Implementasi Artificial Intelligence AI di bidang pendidikan kejuruan pada era revolusi industri 4.0. AI atau kecerdasan buatan adalah istilah yang digunakan dalam Industrial Society 4.0 dan Society 5.0. AI merupakan sebuah program komputer yang melibatkan pembelajaran mesin, perangkat keras, dan perangkat lunak. Dalam pengembangannya, AI menggunakan ilmu yang terinspirasi dari rekayasa terbalik pola neokognitron yang bekerja di otak manusia. 5. Implementasi Artificial Intelligence pada sistem manufaktur terpadu. Artificial Intelligence AI adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia dengan cara mempelajari, menalar, dan memperbaiki dirinya sendiri seperti halnya manusia, untuk kemudian dapat membuat keputusan atau bertindak berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang diperoleh melalui proses belajar, berpikir, dan koreksi diri, sehingga dapat menirukan kecerdasan manusia dalam memberikan solusi atas suatu permasalahan. 6. Implementasi kecerdasan buatan menggunakan algoritma Astar dan Repulsive Field pada simulasi game 3D. Pengertian Artificial Intelligence AI dalam jurnal ini adalah kemampuan komputer untuk melakukan keputusan dan tindakan seperti manusia dengan tujuan untuk membantu dan mempermudah kehidupan manusia, serta dapat menggantikan manusia dalam kondisi berbahaya. 7. Kajian literatur pemanfaatan kecerdasan buatan dalam merespons prioritas pembangunan Kota Bandung. Contoh penerapan. Penerapan kecerdasan buatan dalam pembangunan Kota Bandung dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti pengambilan keputusan yang akurat. AI dapat digunakan untuk menganalisis data dan memberikan informasi yang akurat. Penghematan waktu dan sumber daya. Dengan adanya AI, proses pembangunan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. 8. Kecerdasan buatan AI dan nilai co-creation dalam penjualan B2B, business to business. Contoh penerapan. Salah satu contoh penerapan dari penelitian ini adalah penggunaan kecerdasan buatan dalam menghasilkan kecerdasan kompetitif dalam penjualan B2B. Dalam penjualan B2B,
penting bagi perusahaan untuk mengumpulkan informasi tentang pesaing mereka dan menerapkan strategi yang tepat. 9. Kecerdasan buatan dalam hal otomatisasi layanan. Contoh penerapan. Beberapa contoh penerapan kecerdasan buatan dalam otomatisasi layanan adalah robot rumah tangga. Robot yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan lantai, mencuci piring, dan melakukan tugas-tugas lainnya secara otomatis. Bot virtual. Sistem bot virtual yang dapat memberikan layanan pelanggan secara mandiri melalui interaksi dengan pengguna. 10. Kecerdasan buatan dalam teknologi kedokteran. Survei paper. Contoh penerapan. Beberapa contoh penerapan kecerdasan buatan dalam bidang kedokteran termasuk analisis tumor otak menggunakan MRI dan kanker payudara. Metode-metode kecerdasan buatan yang biasa digunakan dalam memecahkan masalah diagnostik antara lain jaringan saraf tiruan artificial neural network (ANN), mesin vektor pendukung, support vector machine (SVM), pohon keputusan, decision trees, dan optimisasi gerakan partikel (particle swarm optimization). 11. Kerangka kerja sistem kecerdasan buatan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Contoh penerapan. Salah satu hasil dari kecerdasan buatan yang dapat menggantikan peran customer service yang tidak dapat melayani 24 jam. Dan hal tersebut dapat digantikan dengan AI yaitu teknologi chatbot, di mana teknologi AI ini dapat menjawab secara otomatis pertanyaan yang diajukan secara benar. 12. Mekanisme umum untuk sistem kecerdasan buatan. Contoh penerapan. Sistem kecerdasan buatan pada umumnya belum memperhatikan pentingnya mekanisme perhatian padahal diperlukan untuk bekerja dalam lingkungan kompleks seperti dunia nyata. Perlu adanya mekanisme manajemen sumber daya yang canggih agar sistem dapat bekerja dalam lingkungan kompleks sambil tetap reaktif terhadap perubahan informasi. 13. Penerapan kecerdasan buatan dan teknologi informasi pada efisiensi manajemen pengetahuan. Contoh penerapan. Penggunaan teknik artificial neural network (ANN) untuk memprediksi kinerja manufaktur perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai metrik manajemen pengetahuan. Penerapan algoritma regresi fusi fleksibel untuk mempelajari konsumsi minyak gas alam di berbagai negara. 14. Pengembangan media pembelajaran sistem pelacakan pada mata kuliah kecerdasan buatan berbasis multimedia. Hasil penerapan. Aplikasi multimedia ini dapat membantu proses pembelajaran pada mahasiswa untuk memahami materi dan dapat digunakan sebagai alat bantu dosen untuk menunjang pembelajaran kecerdasan buatan. 15. Pengenalan kecerdasan buatan. Bagaimana AI mempengaruhi kehidupan manusia. Hasil penerapan. Terjadinya peningkatan literasi AI dan identifikasi aplikasi AI lokal bagi para peserta. Terbentuknya jaringan kerjasama untuk kolaborasi di masa depan. Umpan balik positif dan inisiatif tindak lanjut dari para peserta menunjukkan kesuksesan pelatihan dalam membangun minat dan pengetahuan berkelanjutan tentang AI. 16. Sejarah peradaban dan masa depan kesadaran manusia pada posisi ontologis kecerdasan buatan artificial intelligence dalam perspektif Al-Quran, kajian tafsir ayat-ayat filosofis. Hasil penerapan. Dalam konteks Al-Quran, diskusi mengenai AI dalam artikel ini menyimpulkan bahwa AI hanya dapat diposisikan sebagai instrumen yang tidak bisa mencapai status memiliki kesadaran secara ontologis. AI tidak bisa menggantikan manusia karena manusia memiliki pengalaman, cara hidup worldview, yang hanya bisa diaplikasikan manusia. 17. Studi kasus pengembangan dan penggunaan artificial intelligence AI sebagai penunjang kegiatan masyarakat Indonesia. Hasil penerapan AI. Pendidikan. Meningkatkan pemahaman siswa. Memberikan umpan balik secara instan. Kesehatan. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dukungan kepada tenaga medis. Ekonomi. Peningkatan penjualan dan hubungan pelanggan melalui pemasaran berbasis AI. Pertanian. Sistem penyiraman cerdas dan pemeliharaan tanaman secara otomatis dan terintegrasi. 18. Teknologi kecerdasan buatan, Big Data Analysis, dan Internet of Things, potensi dan perannya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Hasil penerapan. Negara-negara yang menerapkan kebijakan ketat disertai pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT,
dan Big Data terbukti efektif mengendalikan pandemi COVID-19. Penulis berargumen bahwa penerapan teknologi serupa dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19. 19. Penerapan Artificial Intelligence (AI) terhadap seorang penyandang disabilitas tunanetra. Hasil penerapan. Dengan adanya speech recognition, diharapkan dapat memudahkan penyandang tunanetra untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti belajar dan bekerja dengan lebih baik. Speech recognition memberikan kemudahan bagi penyandang tunanetra untuk berinteraksi dengan teknologi melalui suara, yang merupakan salah satu indera yang masih dapat digunakan. 20. Menganalisa pengaruh implementasi artificial intelligence. Hasil penerapan. Dapat melakukan diagnosa kerusakan mobil dengan akurat berdasarkan gejala. Bisa digunakan sebagai alat bantu pemantauan dan negosiasi di militer. Drone bisa dioperasikan secara otonom dengan artificial intelligence. Kurikulum pembelajaran dapat dirancang secara sistematis menggunakan jaringan saraf tiruan. Sekian pengenalan AI dan contoh penerapan di dunia nyata. Terima kasih.